The storm's just getting started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo boys, kembali lagi di channel 3Man Film. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur film No Exit. Film ini mengisahkan seseorang pecandu narkoboy yang kabur dari rehabilitasi malah terjebak penculikan. Bagaimana keseruannya? Mari kita sama-sama saksikan. Check this out. Di awal film kita diperkenalkan seseorang wanita yang bernama Derby. Derby adalah mantan pecandu narkoba yang saat ini sedang menjalani rehabilitasi. Hari itu dia sedang menjalani sesi saling berbagi dengan para penghuni lainnya yang saat mendapat telepon dari Joe mengenai ibunya yang akan menjalani operasi. Joe menyuruhnya untuk menghubungi kakaknya Devon. Namun saat Derby akan menggunakan telepon, dia dilarang karena peraturan rehab yang tidak memperbolehkan pasien untuk telepon keluar. Malamnya, Derby mendatangi kamar Jade untuk meminjam ponsel. Derby mengancam akan melaporkan jika Jade tidak meminjamkannya. Derby menelpon Devon yang menyuruhnya tidak usah datang karena sudah capek dengan semua ulahnya. That's not a good idea. If you call them, it will be fine. Devon kemudian menutup teleponnya. Derby kemudian memutuskan untuk menjenguk ibunya bagaimanapun caranya. Hey, Mikey, can you give me a hand? Since you had a nightmare. Okay, hold on. Dia berhasil kabur dan mencuri mobil Mike, salah seorang perawat. Dia juga menemukan satu paket narkoboy di dalam mobilnya saat berusaha mencari kunci. Dalam perjalanan, GPS di ponsel Jet yang dia bawa mengabarkan bahwa cuaca buruk dan ada kecelakaan di jalur yang akan dia lalui. Dia pun mengambil jalur lain. Dia berhenti untuk membaca pesan dari kakaknya yang sekali lagi melarangnya datang. Perasaannya semakin hancur. Dia kembali teringat saat dia sedang overdosis. Tiba-tiba, seorang polisi mengetuk kacanya. Polisi itu menyuruhnya kembali atau berhenti di rest area beberapa kilometer di depan karena badai salju semakin memburuk. Yeah, I know. The road's closed. The storm's just getting started. You need to decide now. I'll go to the visitor center. You won't get through, and I don't want to find your car under a snowbank. Derby memilih melanjutkan perjalanan dan singgah di rest area. Sesampainya di sana, dia langsung menuju kamar mandi. Dia sempat berniat untuk memakai narkoboy yang dia temukan, tapi dia mengurungkannya. Dia kemudian menyeduh kopi dan mengecek kembali ponselnya. Seorang pengunjung rest area mengatakan bahwa tidak ada wifi di tempat itu. Derby keluar dan mencoba mencari jaringan. Dia mendengar suara jeritan dari dalam mobil van. Dia menghampiri mobil itu dan melihat seorang anak perempuan terikat serta mulut dilakban di dalam. Derby panik dan mencoba membuka mobilnya tapi terkunci. Dia kemudian mengambil foto plat nomor mobil tersebut. Derby kembali masuk ke ruangan dengan perasaan was-was.
Dia mencoba menghubungi 911 tapi tidak ada jaringan di tempat itu. Dia kemudian melihat bekas lubang di dinding kamar mandi yang ditutup sementara menggunakan papan kayu. Dia kemudian membuka tutup papan kayunya dan keluar menuju van. Dia berhasil memasuki van dan berusaha membebaskan anak itu. Dia menemukan anak itu sedang memakai gelang yang menandakan bahwa dia dalam masa pengobatan. Namun, belum sempat dia membuka talinya, Lars tiba-tiba masuk. Dia mengomel mengenai kekalahannya bermain kartu. Dia kemudian kembali untuk mengambil makanan. Kesempatan itu digunakan Darby untuk keluar van dan kembali ke ruangan lewat lubang dinding di kamar mandi. Lars kemudian balik ke mobil dan menemukan jejak sepatu di permukaan salju. Dia curiga dan kembali lagi ke bangunan rest area. Sementara itu Ash pergi ke kamar mandi. Darby yang baru saja masuk bermaksud menceritakan hal itu pada Ash saat tiba-tiba Lars juga muncul di kamar mandi. Darby refleks mencium Ash untuk menghilangkan kecurigaan Lars. Setelah Lars keluar, Darby menceritakannya pada Ash. Like 9 or 10. I tried no service. Ash mengusulkan menghubungi polisi namun tidak ada sinyal. Dia kemudian menemukan peralatan tukang penembak paku. Darby kemudian kembali ke ruang depan. Dia langsung keluar menuju Fars. Lars mengikutinya di dalam van. Dia berhasil membuka lakban yang menutup mulut anak itu. Jay, anak itu, kemudian mengatakan bahwa orang yang membawanya ada 2. Darby pun kaget. Rupanya Ash adalah rekan Lars. Dan saat itu Ash dan Lars sedang bersiap untuk menuju van. Sebelum mereka sampai, Darby keluar dan masuk bangunan rest area melalui lubang kamar mandi. Ash menyusuhnya melalui pintu depan. Dia menemukan Darby dan menodongnya dengan pistol. Dia mengancam Darby lalu mengajaknya ke depan agar bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka berlima mulai mengobrol kembali satu meja. Sementara itu, Jay berhasil membuka tali ikatannya menggunakan cutter yang ditinggalkan Darby. Dia kemudian keluar van. Lars yang melihatnya lalu keluar ruangan. Ed mulai curiga. Darby menyerang Ash dengan palu namun tidak berhasil. Ash berhasil melumpuhkannya, namun Darby berhasil mengambil kunci van yang terjatuh dari saku Ash. Ash masuk melalui lubang dinding dan mengatakan Jay telah kabur. Mereka berdua lalu mencari Jay sambil mengajak Darby. Darby berhasil melompat melepaskan diri. Ash berusaha menembaknya namun belum mengenai sasaran. Sementara itu, Ed yang mendengar suara tembakan segera keluar. Dia menemukan Jay tergeletak pingsan di halaman dan segera mengangkatnya masuk. Tak berapa lama kemudian, Darby juga berhasil lolos dan kembali. Dia kemudian menceritakan pada Ed dan Sandy mengenai apa yang telah terjadi. Ed segera mengunci pintu untuk menghalangi mereka masuk. Ed menggertak mereka berdua dengan mengatakan bahwa dia akan menembak jika mereka memaksa masuk. Ash dan Lars yang tahu bahwa Ed adalah mantan marinir mulai ragu. Ash kemudian mengatakan bahwa Jay sedang dalam masa pengobatan dan dia memegang obatnya. Ed punya posisi tawar lebih tinggi saat Darby memberitahu bahwa dia memegang kunci mobil van mereka. Ed kemudian menyuruh mereka memberikan obatnya
dan dia akan menyerahkan kuncinya dan membiarkan mereka pergi. Namun ternyata keduanya menjadi lebih nekat. Mereka mengambil bensin dari van dan bermaksud membakar tempat itu. Ed menyuruh Darby untuk menyembunyikan kuncinya. Darby kemudian ke belakang dan membuang kunci tersebut melalui lubang di dinding. Dia kemudian kembali membawa palu dan kunci Inggris sebagai senjata. Sambil mengambil menyemprot lada yang selama ini disimpan di tasnya. Keduanya masuk dan menodong Ed. Ash menceritakan obatnya pada Sandy untuk disuntikkan ke J. Ash kemudian meminta kuncinya pada Ed, namun Ed bersikeras tidak memberitahunya. Ash yang emosinya sudah memuncak langsung menembak Ed. Sandy pun histeris. Dia kemudian menyerang Lars dengan menyemprot ladanya yang membuat Ash menembaknya. Ed dan Sandy pun tewas. Ash menyeret Darby dan memaku tangannya ke dinding. Ash dan Lars kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan mata Lars akibat semprotan lada. Mereka sempat berdebat karena Ash membunuh Ed dan Sandy. Sementara itu, Darby meminta bantuan J untuk mengambilkan palu. Ash dan Lars kembali dan menanyakan perihal kunci mobilnya pada Darby. Darby akhirnya memberitahukan bahwa kuncinya sudah dilempar melalui lubang kamar mandi. Ash ke belakang untuk mencarinya dan Lars menjaga mereka. Darby menyuruh J meraih saklar untuk memadamkan lampu ruangan. Saat lampu padam, Darby memakai narkoboy yang dia simpan lalu nekat mencabut paku di tangannya. Lars menyalakan kembali lampunya, namun saat dia berbalik, Ash yang berhasil menemukan kuncinya mendengar hal tersebut langsung kembali masuk ruangan. Dia mendapati Darby menyandera Lars menggunakan pistolnya. J menyerang Ash dengan palu yang membuat penembak pakunya mengenai dahi Lars. Ash yang tidak menyangka hal tersebut langsung mendekati Lars. You're weird, Lars. Hey, don't touch it. You're bad. Okay, come on. He's not bad. Sementara Darby segera membawa J keluar dari tempat itu menuju mobilnya. Dengan perasaan tidak karuan, Ash menuntun Lars untuk mengajaknya pergi. Namun, Ash menjadi gelap mata. Dia keluar dan menembaki mobil Darby yang berusaha kabur. Tembakannya berhasil mengenai ban mobil dan membuatnya menabrak tiang listrik. Darby dan Jay tidak sadarkan diri di dalam mobil. Lars membakar bangunan rest area kemudian mendekati mobil Darby saat mobil polisi datang. Polisi segera menodong Lars dan menyuruhnya angkat tangan, namun Lars mendebatnya, beralasan bahwa dia akan menolong Darby. Wait, you don't get. Wait. Darby yang sudah siuman berhasil menggapai obeng dan pistolnya yang terjatuh di bawah kursi. Dia kemudian keluar mobil dan menembak Lars. Saat dia akan menembaknya lagi, polisi menembak Darby. Tamat.
Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.